Saudara, bersama saya Risma Ramadana di Breaking News Mulawarman TV hari ini. Saudara, sebulan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara kini digugat uji formil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditanggapi oleh warga Samarinda dengan menyatakan keberatan mengenai gugatan tersebut. Bahkan, Forum Pengacara Kalimantan Timur akan menuntut balik karena warga Kalimantan optimis pemindahan Ibu Kota Negara merupakan solusi tepat dari persoalan bangsa. Berikut liputannya untuk Anda. Sejak ditetapkannya Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang IKN masih mendapatkan respon negatif. Salah satunya dengan mendapatkan gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi oleh PNKN. Gugatan ini terkait persoalan proses pembentukan undang-undang yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 1945 serta tidak merepresentasikan asas keterbukaan publik. Hal tersebut ditanggapi oleh warga Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Surpani Sulaiman yang menyatakan bahwa masyarakat Kalimantan Timur merasa keberatan dengan adanya gugatan Undang-Undang IKN yang telah disahkan dan masyarakat Kalimantan Timur. Warga Kaltim akan melayangkan gugatan intervensi kepada kelompok PNKN. Surpani juga menilai bahwa kelompok penggugat memiliki kajian akademis yang prematur. Kita masyarakat Kalimantan Timur merasa keberatan ada kelompok-kelompok di luar sana yang sudah diundang-undangkan, kemudian ada yang menggugat, katanya ada proses material dan formil yang bermasalah. Jadi kita masyarakat Kalimantan Timur terus mengawal, bahkan ikut melakukan gugatan intervensi terhadap judicial review yang dilakukan kelompok-kelompok. Saya pikir kelompok-kelompok ini juga kajian akademisnya sangat prematur kok. Kajian akademis yang disampaikan di media di mana, saya cuma melihat ini adalah mereka cuma tidak ingin ketinggalan panggung saja. Buatlah kajian yang benar, bukan ditolak harusnya. Kenapa terjadi perpindahan ibu kota negara? Artinya ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen. Bahwa gugatan yang dilakukan mereka, kita akan lakukan juga analisa akademik dan kita akan bantah terhadap gugatan-gugatan itu. Kita akan lihat saja di fakta persidangan nanti. Kita akan mendukung upaya pemerintah. DPR juga harus mempertahankan statement alasan-alasan yang kuat secara konstitusi sehingga muncullah undang-undang itu. Senada dengan itu, Muhammad Taufik sebagai akademisi menanggapi perihal gugatan ini dengan optimis bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah solusi dari persoalan bangsa yang akan menjadi negara maju ke depannya. Taufik juga mengaku tidak khawatir atas gugatan tersebut karena adanya kebijakan ini telah melalui tahapan penelitian serta kajian dari beberapa ahli, serta pengesahan dari parlemen sesuai dengan amanat undang-undang. Menurut saya adalah persoalan yang wajar dan biasa, karena memang sudah diatur dalam konstitusi bahwa undang-undang bisa dilakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi ya. Ini malah sebetulnya menguatkan kembali bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini adalah merupakan sesuatu yang merupakan solusi bagi pemerintah Republik Indonesia. Karena kita tahu bahwa pemindahan ibu kota ini bukan persoalan yang sederhana, tapi menjadi solusi bagi Jawa sentris ya. Kan selama ini pembangunan hanya ada di Pulau Jawa, sementara populasi penduduk itu ledakannya cukup luar biasa sehingga banyak masalah-masalah sosial. Nah, dengan adanya pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah jawaban akan Indonesia modern ke depan. Harapan kami selaku warga negara Kalimantan Timur, kita tetap optimis bahwa kebijakan pemerintah itu mengandung tadi sebuah solusi gitu, jawaban atas persoalan-persoalan bangsa, di mana kita akan menjadi sebuah negara yang maju ke depan. Kita tidak berpikir sekarang ya, kita berpikir kan tahu bahwa Indonesia itu harus dibangun secara bersama-sama, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di Kalimantan. Sehingga kalau misalkan ada beberapa komponen masyarakat yang merasa keberatan, saya pikir persoalan yang biasa harus kita hadapi, dan ini adalah merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya. Saya tidak begitu khawatir dengan adanya gugatan karena kita tahu bahwa kebijakan ini sudah melalui berbagai macam tahapan-tahapan pengambilan penelitian oleh beberapa ahli ya. Saya pernah terlibat juga dalam beberapa sosialisasi undang-undang terkait dengan undang IKN oleh DPR RI, dan beberapa diskusi di masyarakat Kalimantan Timur kemarin terkait dengan pemindahan ibu kota.
rata-rata responnya positif gitu. Jadi ini merupakan solusi Indonesia untuk menuju Indonesia emas. Menurut mereka, warga Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sangat optimis dengan program Undang-Undang IKN ini sebagai pengantar perubahan Indonesia yang lebih merata tingkat kesejahteraan dan sosialnya. Risma Ramadana, Suci Ashari, Rizky Muhtarom, mulawarmantv.com.